Halo, hai. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Laboratorium Kimia Fisika. Kali ini kita akan memasuki modul kenaikan titik didih. Di mana tujuan percobaan kita kali ini yaitu yang pertama untuk menentukan kenaikan titik didih molal dari pelarut murni kalau pelarut tersebut melarutkan suatu zat. Tujuan yang kedua yaitu untuk menentukan berat molekul suatu zat yang belum diketahui besarnya. Sebelum kita masuk ke prosedur percobaan, ada baiknya kita mengetahui dulu pembahasan modul kita hari ini. Titik didih adalah suatu suhu atau temperatur di mana tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Di mana hukum yang digunakan pada kenaikan titik didih yaitu hukum Raoult. Menurut hukum Raoult, besarnya kenaikan titik didih larutan sebanding dengan hasil kali dari molaritas larutan dengan kenaikan titik didih molal. Sebelum kita masuk ke prosedur percobaan, ada baiknya kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu gelas ukur 10 ml, beker gelas 100 ml, kaca arloji, spatula, kawat kasa, bunsen, kaki 3, selang gas, regulator, tabung gas, neraca analitik, labu leher 3, sumbat gabus, termometer raksa, pendingin Liebig. Di sini yang kita gunakan yaitu pendingin spiral, selang air masuk dan selang air keluar. Kemudian ada statif dan klem. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama ada naptalena, batu didih, gliserol, aluminium foil, panci satu pemantik. Bahan yang terakhir kita gunakan yaitu 2 propanol di dalam ruang pasang. Kita masuk ke prosedur percobaan. Prosedur yang pertama yaitu kita merangkai alat. Pertama, kawat kasa diletakkan di atas kaki 3. Kemudian di bawah kaki 3 kita letakkan bunsen yang telah dihubungkan dengan selang ke tabung gas. Selanjutnya, labu leher 3 dipasang dengan menjepit pada klem. Lalu pendingin spiral juga dihubungkan ke klem. Kemudian bagian ujung pendingin spiral dihubungkan ke bagian ujung labu leher 3 dengan bantuan aluminium foil. Termometer dimasukkan ke dalam labu leher 3 dengan bantuan sumbat gabus. Selang air masuk pada bagian bawah dihubungkan ke keran untuk menjalankan sirkulasi air. Selang air keluar dipasang dan dihubungkan ke pembuangan air. Kita masuk prosedur percobaan yang kedua yaitu persiapan sampel. Sampel yang kita timbang yaitu naftalen. Kita menimbang naftalen sebanyak 3 kali, di mana wadah yang digunakan yaitu kaca arloji dengan menggunakan neraca analitik. Setelah kaca arloji masuk ke dalam neraca analitik, kemudian kita tekan 0 atau ter sehingga menampilkan tampilan angka 0. Setelah angka 0, kemudian naftalen ditimbang dengan menggunakan spatula sebanyak 0,5 gram.
Setelah penimbangan menampilkan 0,5 gram, kemudian kita catat hasilnya. Sampel yang kedua kita siapkan yaitu 2-propanol di dalam ruang asam. 2-propanol dari botol regen kita tuang ke dalam beker gelas 100 ml. Dua propanol yang berada di dalam beker gelas kita ukur volumenya di dalam gelas ukur 10 ml. Setelah volume mencapai 10 ml, kemudian gelas ukur kita tutup dengan menggunakan aluminium foil. Prosedur berikutnya yaitu proses kenaikan titik didih. Yang pertama, 2 propanol yang telah diukur sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam labu layer 3. Selanjutnya kita masukkan batu didih sebanyak 2 buah ke dalam labu layer 3 yang telah berisi larutan 2 propanol. Selanjutnya labu layer 3 kita tutup dengan sempat gabus yang telah dilengkapi dengan termometer raksa. Kemudian gliserol kita letakkan di bagian bawah labu layer 3 dan pastikan bagian ujung labu layer 3 dipastikan tercelup di dalam larutan gliserol yang berada di dalam beker gelas dengan bantuan kaki 3 dan kawat kasa. Kemudian kita buka katup keran untuk menjalankan sirkulasi air di pendingin spiral. Api busun kita hidupkan dengan menggunakan pemantik. Gliserol dipanaskan hingga suhu 2 propanol yang berada di dalam labu layer 3 menunjukkan 77 derajat Celcius pada termometer raksa. Setelah suhu 2 propanol mencapai 77 derajat Celcius, kemudian kita ganti gliserol dengan air untuk dilakukan proses pendinginan sampai pada suhu ruang. Setelah suhu pada propanol telah sampai pada suhu ruang, kemudian kita panaskan lagi dengan mengganti air menjadi gliserol. Kita panaskan kembali hingga suhu pada propanol mencapai 77 derajat Celcius. Setelah suhu propanol mencapai 77 derajat Celcius, kemudian kita masukkan Magdalena ke dalam labu layer 3 dengan bantuan batang pengaduk. Kemudian kita pasang kembali termometer raksa untuk melihat kenaikan suhu yang terjadi. Setelah suhu naik, kita catat untuk penambahan naftalina kedua
ulangi percobaan yang sama dengan menggantikan gliserol dengan air untuk proses pendinginan, dan ulangi percobaan pada saat penambahan naftalena yang ketiga dengan prosedur yang sama. Kemudian catat suhu masing-masing setiap penambahan naftalena ke data pengamatan. Audio Jungle. Audio Jungle.